Jadi Bu, sebelumnya kami di sini ada tugas tentang wawancara Ibu bagaimana tentang demokrasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rifa Anggerini. Saya Jessica Biasa yang saya butuhkan masyarakat. Jadi pertanyaan yang ingin kami tanyakan kepada Ibu, definisi demokrasi menurut Ibu ini bagaimana? Perkenalkan juga nama saya, ya. Saya juga guru, tapi guru SD. Terima kasih sudah datang untuk mewawancara Ibu. Ini pendapat saya, definisi itu kan arti atau makna daripada demokrasi. Arti daripada demokrasi itu adalah berpikir, bersikap, ya, bersikap bahwa hak dan kewajibannya itu sama. Contohnya, untuk mengambil satu keputusan dalam musyawarah. Dalam musyawarah itu tentunya diambil keputusan yang paling baik, tapi itu pun mengambil suara terbanyak. Nah, jika sesuatu pendapat tidak diterima bukan berarti disepelekan, tapi karena kita bersikap demokrasi, berarti kita mengambil suara terbanyak itu dengan keputusan yang baik, dan kita sebagai pihak yang kalah harus menerima keputusan itu dengan baik juga. Karena seperti Ibu katakan tadi bahwa definisi dari demokrasi itu kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama di negara ini, karena negara kita Indonesia adalah negara yang bersikap demokrasi. Kita bisa mengungkapkan pendapat kita, ya, secara langsung ataupun tidak langsung, karena itulah memang hak daripada kita semua bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, apakah demokrasi berjalan dengan lancar di lingkungan kita ini, Bu? Ya, berjalan dengan lancar. Kenapa Ibu katakan berjalan dengan lancar? Karena sudah sesuai dengan apa yang sudah kita buat undang-undang bahwa Indonesia itu negaranya bersifat demokrasi. Hanya itu. Pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat sudah mempunyai kesadaran cukup atas demokrasi? Gimana ya saya bilangnya? Bisa dikatakan iya, bisa juga dikatakan tidak, tapi sebenarnya memang iya. Karena gimana pun kita kan sudah menerima, ya kan, pelajaran PPKN, terutama kan, bahwa kita sudah diajarkan tentang demokrasi, kebersamaan, ya kan. Kita diajarkan untuk bisa bersama-sama. Misalnya gini, kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok. Nah, berarti kan kita mengutamakan daripada demokrasi yang sudah terbentuk di Indonesia, ya. Salah satunya seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa kita harus menerima keputusan yang paling baik. Mungkin itu keputusan ataupun keputusan kita itu bukan tidak baik, tapi mungkin ada keputusan yang lebih baik lagi. Hanya itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan sikap demokrasi dalam masyarakat menurut Ibu? Cara menumbuhkannya mungkin kita buat, ya, kita buat contoh seperti ulang tahun kemerdekaan Indonesia, ya kan. Bagaimana caranya kita supaya menumbuhkan demokrasi ini, kan kita buatlah contoh Panjat Pinang, ya. Nah, ini kan terkelompok juga. Nah, terus juga tari tambang, ya kan? Nah, tari tambang kita buat juga ini seperti ini. Kenapa? Supaya menumbuhkan daripada kebersamaan tadi, ya kan? Kebersamaan tadi. Dan kita juga melakukan hal ini supaya ada kesadaran kita bahwa ternyata satu lidi tidak bisa untuk nyapu. Tapi jika lidi tadi kita bentuk, kita ambil, kita bentuk dia menjadi sebuah lidi, itu akan menjadi kuat dan kokoh. Nah, demikian juga negara kita. Dengan demokrasi kita bisa berjalan lancar, dan juga seperti kepemimpinan kita, dia sudah bersifat demokrasi. Contoh gini, ketika kita mengadakan ataupun seperti saat ini 2024 akan diadakan pemilu, ya kan, pemilihan presiden, gubernur, dan bupati, itu kita adakan gimana? Cara demokrasi kan? Nah, apapun pilihan kita, apapun pendapat kita itu harus dihargai, ya. Siapapun yang kita pilih itu adalah pilihan yang paling baik dari diri kita, ya kan? Nah, itulah bentuk demokrasi yang secara langsung diberikan sama kita.
Pertanyaan terakhir, dalam hal kehidupan demokrasi masih sering terjadi golput. Menurut Ibu, hal apakah yang dapat dilakukan mengenai hal itu? Sebenarnya golput tidak bagus, ya kan? Golput ini berarti dia tidak punya pendirian, berarti kan golongan putih istilahnya ya. Dikasih dia kesempatan untuk memilih di antara pemimpin daerah ataupun pemimpin pemerintahan kita, dia tidak menggunakan hak dia untuk memilih siapa yang baik di antara yang sudah dicalonkan. Nah, golput itu tidak bagus. Nah, untuk gimana supaya menyadarkan mereka, kita kasihlah mungkin kita bikinkan seminar, ya kan? Kita bikin juga apa ya namanya ya, kayak penataran kayak zaman dulu tuh P4. Nah, dengan demikian kita memberikan kepada mereka kesadaran-kesadaran dengan adanya yang kita tadi seminar tadi yang kita laksanakan. Dengan demikian mungkin orang-orang yang awam atau orang-orang yang kurang paham dengan adanya demokrasi, mereka semakin sadar, oh iya ternyata aku tidak menggunakan hakku sepenuhnya, kan gitu ya. Jadi golput itu memang disayangkan sekali, itu tidak boleh dilaksanakan ataupun tidak boleh dilakukan, karena itu sangat disayangkan karena dia tidak menggunakan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada dia. Mungkin hanya itu. Kami di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu telah luangkan untuk kami. Semoga bermanfaat juga informasi dari Ibu ya Bu. Iya, saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah dipercaya, tapi maaf juga siapa tahu jawaban-jawaban Ibu tadi tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya.